Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa lagi dengan saya Pastor Kukuh dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan membahas di dalam Bible tentang kebun anggur Tuhan atau Vineyard Vine. Kebun anggur, Tuhan memiliki kebun anggur. Bukan berarti kebun seperti yang dipikirkan manusia. Apa itu kebun anggurnya Tuhan? Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita di masa sekarang? Yesaya 5 ayat yang keempat dikatakan dalam Indonesian Modern Bible, apalagi yang harus kulakukan bagi kebun anggurku, kata Tuhan, yang belum aku kerjakan terhadapnya. Mengapa aku menanti hasil buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya hanya buah anggur yang busuk, kata Tuhan. Nah, ada kata kebun anggurku. Kebun anggur yang dimaksud di dalam Bible itu sebetulnya adalah umat Israel. Israel adalah kebun anggur pilihan Tuhan. Yesaya 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab kebun anggur Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam adalah kaum Israel. Dan orang-orang Yehuda adalah tanaman kesukaannya. Dia menantikan keadilan, tetapi yang ada hanyalah pertumpahan darah. Dinantikannya kebenaran, tetapi yang ada hanyalah tangisan. Apa yang dimaksud? Israel, bangsa Israel itu adalah kebun anggur Yahweh Elohim. Namun juga ada dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kaum Yehuda itu juga disebut dengan kebun anggur. Nah, pertanyaannya adalah kenapa suku Yehuda, salah satu suku di bangsa Israel, disebut kebun anggur juga di dalam Bible? Sebab begini, suku Yehuda itu tinggal di tanah yang subur dan cocok untuk penanaman anggur. Anggur sendiri bermakna secara simbolis dengan kuat di dalam Bible, seringkali melambangkan berkat, kesuburan, dan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Yehuda tinggal di tanah yang subur, yang cocok untuk perkebunan anggur. Maka dari itu firman Tuhan tadi dikatakan, Yehuda tanaman kegemarannya, dan bahasa Israel adalah kebun anggur. Bangsa Israel diumpamakan seperti kebun anggur sebab bangsa Israel itu adalah umat Tuhan, dipilih. Kenapa? Sebab yang pertama alasannya karena kesuburan tanah Yehuda. Tanah Yehuda itu subur, makanya Yehuda disebut tanaman kegemaran Tuhan. Yaitu tanaman yang diharapkan dengan kesuburan tanahnya itu menghasilkan sesuatu. Wilayah suku Yehuda terutama di daerah pegunungan dikenal subur dan cocok untuk menanam anggur. Anggur adalah salah satu hasil pertanian utama di wilayah itu, sehingga Yehuda sering diidentikan dengan kebun anggur. Sering diidentikan dengan kebun anggur. Selain itu juga yang kedua merupakan yang pertama simbol kesuburan, yang kedua simbol berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kebun anggur melambangkan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Yehuda sebagai salah satu suku terkemuka di Israel sering dianggap sebagai penerima berkat khusus daripada Tuhan. Yang ketiga karena alasan nubuat dan janji Tuhan. Dalam beberapa nubuat, Yehuda ini digambarkan sebagai penerima janji Tuhan yang akan melahirkan pemimpin bangsa Israel, yaitu Mesias, yang akan memerintah dengan adil. Ini terkait dengan simbol kebun anggur di tempat di mana akan dihasilkan buah yang baik. Dan mengapa Yesaya berkata di Yesaya 5 ayat yang 4 yang tadi kita baca, Israel itu kan kebun anggurnya Tuhan. Tuhan menanti hasil anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan adalah buah yang busuk. Tuhan menantikan buah yang baik, tetapi yang dihasilkan adalah kelaliman. Nah, ternyata dari Israel dengan karya dan anugerah Tuhan sendiri menghasilkan buah yang baik itu dari Tuhan sendiri.
Israel itu diumpamakan, digambarkan, disimboliskan sebagai kebun anggur supaya menghasilkan buah. Tetapi Yesaya berkata hasilnya tidak baik. Tapi muncullah keturunan yang lahir dari suku bangsa Israel, dari keturunan Yehuda, muncul Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah sebetulnya yang diharapkan muncul buah yang baik, yaitu Yesus Kristus yang nanti akan memerintah Israel menjadi bangsa yang besar di kerajaan di akhir zaman nanti setelah Yesus datang yang kedua. Maka dari itu bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Bicara tentang kesuburan berarti bicara tentang satu potensi berkat Tuhan. Bicara tentang anggur, bicara tentang berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kebun anggur dipelihara, diberkati. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita anak-anak Tuhan di zaman sekarang, di masa sekarang? Kebun anggur itu dijaga, dipelihara. Demikian pula kita anak-anak Tuhan. Yesaya 27 ayat 2-5, pada hari itu bernyanyilah tentangnya, tentang kebun anggur merah. Aku Yahweh yang menjaganya, ayat 3. Aku akan menyiramnya setiap saat supaya tidak seorang pun menghukumnya. Aku akan menjaganya siang dan malam. Yesaya 27 ayat 2 dan 3 ini dikatakan bahwa ada sebuah nyanyian di mana Yahweh sendiri menjaganya, menyiramnya, tidak menghukumnya, bahkan dijaga siang dan malam. Bagi kita anak-anak Tuhan hari ini, apa berkat daripada kebun anggur? Israel waktu itu dia dijaga dalam perjalanan keluar dari Mesir saja, siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api, bahkan dijaga sampai kemudian masuk ke tanah perjanjian. Nah, hari ini kita di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada kita. Berkat yang pertama, kita bisa digambarkan adalah kebun anggurnya Tuhan. Kalau Dia memelihara kebun anggur, itu dipelihara, dijaganya. Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kita juga alami berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bisa tulis di kolom chatting atau kolom komentar, aku dalam perlindungan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebun anggur diharapkan berbuah. Namun bangsa Israel sebagai kebun anggur Tuhan, mereka berbuah busuk. Kenapa? Banyak yang tidak percaya Yahweh. Bahkan Yesus datang, mereka menyalibkan Yesus. Namun Yesus adalah satu produk daripada salah satu suku Yehuda. Dari keturunan suku Yehuda muncul sang juru selamat. Nah, demikian ini adalah seperti buah dalam yang bagi kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara hari ini di dalam Kristus diharapkan kita yang dipelihara, kita juga berbuah. Filipi 1 ayat 9-11 dikatakan, dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, agar kamu dapat memilih apa yang berharga, sehingga kamu menjadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus, penuh dengan buah-buah kebenaran yang dihasilkan melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau Israel dengan usaha sendiri berbuahkan busuk, kata Yesaya tadi, karena diharapkan kebun anggur ini menghasilkan buah yang baik. Tapi dengan karya Tuhan, dengan anugerah Tuhan, Israel menghasilkan buah dari kebun anggur, yaitu satu keturunan yang menjadi juru selamat, Yesus Kristus. Hari ini saya dan saudara di dalam Kristus, kita menjadi milik Tuhan. Tuhan ingin saya dan saudara itu kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam saya, dalam diri saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, kebenaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Tetapi juga kita menghasilkan buah melalui potensi talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang ada di dalam hidup kita, hidup saudara yang ditaruh oleh Tuhan? Potensi pelayanan apa? Talenta apa yang Tuhan taruh? Tuhan ingin kau menghasilkan sesuatu. Tuhan juga taruh sampai di hari ini di dalam diri saya, saudara. Tuhan taruh di dalam diri saya sebagai juga mencipta lagu dan mengaransemen musik. Sampai hari ini masih saya lakukan. Dan berapa banyak aransemen musik yang saya lakukan dengan
satu teknologi sekarang yang saya bisa berkarya menghasilkan. Dulu tahun 2007 lagu A Kita Dahsyat pernah diambil dari Maranatha Record, bisa dicari di YouTube yang nyanyi Dewi Guna. A Kita Dahsyat itu menjadi salah satu the best praise Maranatha Record. Lagu Tuhan berikan pada saya untuk saya ciptakan. Sampai hari ini pun, walaupun mungkin saya melayani di pastoral, melayani di penggembalaan jemaat, tetapi tidak mati itu apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya untuk sampai hari Kristus nanti datang tetap berbuah, bisa menghasilkan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sudah berapa banyak musik yang saya aransemen walaupun saya tidak pernah memunculkan nama saya sendiri, arranger kukuh, tetapi orang mendengar. Seminggu terakhir ini saya perdengarkan terus, selalu orang berkata, Pastor Kuku minta dong lagunya, karena saya pamerkan gitu, dalam arti saya mau mengajak mereka bersuka cita dan mendengarkan lagunya. Itu wah, tetap berkarya gitu. Yang ketiga, kita ada berkat sebagai kebun anggur Tuhan, yaitu pemulihan dan pembaruan. Yesaya 37 ayat 30-31 dikatakan, dan inilah tanda bagimu, yaitu dengan memakan apa yang tumbuh pada tahun ini, pada tahun kedua apa yang tumbuh daripadanya, tetapi pada tahun ketiga menaburlah dan menuailah, usahakanlah kebun anggur dan memakanlah buahnya. Selanjutnya, sisa dari isi rumah Yehuda yang terluput akan berakar kembali ke bawah dan akan berbuah ke atas. Tuhan ingin Yehuda sebagai kebun anggur berakar dan berbuah. Kita di dalam Kristus juga sebagai kebun anggur Tuhan. Tuhan ingin kita terus berakar kepada Kristus dan berbuah-buah. Artinya apa? Terus berakar, terjadi pemulihan. Pohon yang akarnya terus merambat, cari air, mendapatkan mineral dari tanah, pasti akan bertumbuh dengan baik dan berbuah. Demikian pula saya dan saudara. Tuhan ingin kita selalu alami pemulihan, pembaruan, kesembuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yang keempat, kebun anggur itu bicara tentang kebun anggur itu bergantung kepada pemiliknya. Kebun anggur tidak bisa mengerjakan dirinya sendiri dengan baik, tidak bisa memotong dahan yang mati, tidak bisa menaruh daunnya yang tertutup oleh yang lain sehingga tidak kena matahari, sehingga tidak terjadi fotosintesis. Kebun anggur bergantung kepada pemiliknya. Demikian pula orang percaya itu bergantung penuh kepada Tuhan. Karena apa? Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Bicara ketergantungan. Saya dan saudara ditaruh di dalam Kristus. Hari ini kita sebagai kebun anggur dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan ingin kita punya hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kebun anggur. Tuhan menjanjikan berkat dan kesuburan bagi umatnya yang setia. Diberkatilah Israel, sang kebun anggur. Karena kebun anggur. Dan Israel digambarkan sebagai kebun anggur karena bicara tentang kesuburan. Yehuda kebun anggur, bagian dari Israel kan, tanahnya subur. Tuhan ingin umatnya waktu itu menyadari bahwa mereka adalah seperti tanah yang subur, yang dapat menghasilkan buah. Demikian pula saya dan saudara hari ini. Saya dan saudara ditempatkan dalam Kristus, in Christ. Tuhan ingin kau menyadari bahwa engkau penerima janji Tuhan, pewaris janji Tuhan bersama Kristus di dalam Elohim, dan engkau subur. Adakah di antara saudara yang sedang mandul? Dalam nama Yesus ada berkat Tuhan atas kesuburan atas hidupmu. Kesimpulannya adalah, dulu di Bible kebun anggur adalah Israel, dan diberkati mereka hari ini. Kita juga tanaman kebun anggur yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa supaya saya dan saudara kita ini menjadi tempat di mana kita ada di dalam, yang pertama, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita berbuah-buah bagi kemuliaannya. Yang ketiga, kita terus alami pembaruan, pemulihan. Yang keempat, kita punya hubungan yang intim, fellowship dengan Tuhan. Yang kelima terakhir adalah Tuhan menaruh janji dan berkatnya kepada kita di tanah yang subur di dalam Kristus. Yeshua Masiah, bless you.